وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan jamaah salat zuhur Masjid Baitul Taubah ya. Perkantoran Becukai Tanjung Priok dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini di pekan yang kedua di bulan Maret, 9 Maret 2020 yang bertepatan dengan juga sudah masuk pekan kedua di bulan Rajab tanggal 14 kalau tidak salah hari ini. Artinya kita sekitar 1,5 bulan lagi akan menjelang bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan menyampaikan usia kita dengan sehat sampai nanti bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, 30 menit ke depan jelang jam 1 insyaallah kita akan bahas lanjutan dari kajian Sirat Nabawiyah yang sudah kita laksanakan beberapa kali pertemuan. Ini adalah pertemuan yang ke-7 atau yang ke-8 ya. Jadi pertama tentang mukaddimahnya, yang kedua kelahiran dan masa kecil Rasulullah, yang ketiga masa remaja Rasulullah, yang keempat ya, pernikahan Rasulullah, yang kelima turunnya wahyu, yang keenam tahapan dakwah. Berarti ini adalah pertemuan yang ke-7 ya, dari kajian yang akan kita laksanakan 2 semester insyaallah ya. 1 semester 14 kali pertemuan, semester berikutnya 14 kali pertemuan. Sekarang pertemuan yang ke-7. Berarti setelah ini ada 7 kali pertemuan lagi, beres maka kita UTS ya, ujian tengah semester ya. Yang lulus boleh pulang duluan ya. Tema kita hari ini jamaah tentang tegar menghalau rintangan dakwah. Demikian kira-kira judulnya. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, di mana pada pertemuan lalu kita bahas tahapan dakwah Rasulullah SAW. Dr. Munir Muhammad Al-Khutban dalam tulisannya mengkaji bahwa periodisasi dakwah Nabi di era Makkiyah itu terbagi dalam 3 jenjang. Pertama, sirriyatu da'wah wa sirriyatu tanzim. Saya jelaskan sekilas dulu biar masuk ke tema kita ya. Nabi merahasiakan dakwahnya dan merahasiakan juga pengikutnya ya. Sekitar 3 tahun, hampir 3 tahun namanya Nabi berawal pelan-pelan ya, door to door, dari pintu ke pintu, antar personal, dan dirahasiakan. Bahkan yang dirahasiakan bukan hanya dakwahnya tapi pengikutnya. Sehingga unik jamaah, masing-masing masuk Islam tapi nggak tahu kalau temannya sudah masuk Islam. Jadi luar biasa gitu kan. Nah, jadi sama-sama masuk Islam tapi nggak tahu. Tahu-tahu nanti ketahuan masuk Islam juga gitu ya. Nah yang kedua, jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Nabi sudah mulai dakwah dan sudah banyak yang tahu bahwa Nabi itu dapat wahyu. Udah banyak yang tahu. Tapi personalnya, orang-orangnya masih dirahasiakan. Hanya sebagian saja yang ketahuan. Maka pada tahap ini Abu Jahal itu pernah mengatakan begini. Na'lamu, kata Abu Jahal, na'lamu anna Muhammadan ja'a bidinin jadidin wa bid'i wa najhalu man ma'ahu. Kata dia, kita tahu nih Muhammad ini bawa ajaran baru, bid'ah. Kata Abu Jahal, Nabi Muhammad ini bawa ajaran baru, dinun jadidun wa bid'i, agama baru dan bid'ah. Tak boleh menyembah berhala, tidak boleh minuman keras, tidak boleh berjudi, dan beberapa lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka sebelumnya. Kita tahu ajaran Muhammad ini baru. Wa najhalun man ma'ahu. Tapi kita nggak tahu siapa yang bersamanya. Ini masalahnya ya.
kecuali beberapa orang tertentu, misalnya Abu Bakar Siddiq ya, atau kemudian istrinya, tapi yang lainnya nggak tahu. Maka pada fase ini kita ketemu seorang Suhail bin Amr, ya, khatibu Quraisyin, orator Quraisy. Dia nggak tahu kalau dua anaknya itu sudah masuk Islam, Abdullah dan Abu Jandal, ada L-nya ya. Kalau di Indonesia nggak ada L-nya ya. Jadi Abdullah dan Abu Jandal itu sudah masuk Islam, bapaknya nggak tahu. Padahal mereka satu rumah, makan bareng dan seterusnya. Utbah bin Rabi'ah itu nggak tahu kalau anaknya Abu Hudzaifah sudah masuk Islam beserta dengan budaknya Salim. Padahal mereka hidup satu keluarga. Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak tahu kalau abangnya Zaid bin Khattab sudah masuk Islam. Padahal mereka sih hidup satu rumah, ayah mereka sama Al-Khattab. Ini fase yang kedua. Nah, fase yang ketiga setelah Umar masuk Islam, pada kisah yang lalu kita sudah bahas, jahriyatud dakwah wa jahriyatut tanzim. Nabi mendeklarasikan dakwah. Ya, begitu Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam 3 hari kemudian, beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Umar, wahai Rasulullah, alasna al-haq. Kita ini benar kan? Kata Umar. Kita ini alal haq. Kita ini benar. Iya, kata Rasul. Nahnu alal haq. Fa fimal ikhtifa. Kalau kita benar, ngapain diam-diam? Kita ini kan benar. Ngapain takut? Maka Nabi segera menjaharkan dakwanya, berdiri di atas bukit Safa, mengumpulkan orang-orang, menyeru, ya ayyuhan nas, kata Rasul. Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ta'alau halumma ilayya, kemari. Maka orang-orang berkumpul, kata Rasul, ara'aitu, bagaimana menurut kalian? Laukana ibilun, kalau ada serombongan pasukan unta dan sejenisnya ya, di belakang bukit ini, saya katakan, apakah kalian percaya? Ya, kami percaya. Anda tidak pernah dusta. Anta aminun, kata mereka. Kalau begitu, kata Rasul, saya katakan bahwa saya telah diwahyukan menjadi nabi, tidak boleh menyembah berhala, tak boleh mensekutukan Allah, dan beberapa ajaran Islam yang lainnya. Fakafara ba'duhum, sebagian kufur dengan dakwah Nabi itu dan sebagian menerimanya. Di antara yang menolak itu adalah pamanda Nabi sendiri, Abdul Uzza namanya, yang belakangan dikenal dengan Abu Lahab. Alihaza jama'tana ya Muhammad, katanya. Untuk ini ente ngumpulin kami. Tabban laka, sialan kau, celakalah engkau, kata Abu Lahab. Maka Allah menurunkan firman-Nya berbalik kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhiri as-surah, sampai akhir surah. Ya. Maka berubahlah jamaah. Ya. Islam dakwah tadi dilakukan terang-terangan, sekarang ya efeknya apa? 2. Pertama, Islam jadi tersohor, dakwah Rasul jadi terkenal, viral. Kalau bahasa hari ini ya, semua orang tahu. Apalagi Umar, ketika dia masuk Islam, dia mengumumkan keislamannya. Dia masuk ke rumah-rumah toko Quraisy, dia ketok pintunya. Ami, wahai paman, ata'lam, dah tahu belum? Ani qad aslam, saya masuk Islam. Dia datangin pamannya Abu Jahal. Khali, pamanku, ata'lam, dah tahu belum? Ani qad aslam, tuh saya masuk Islam. Sehingga pada hari itu, ya, Makkah itu berubah. Asbahat Makkatu ghaira Makkata qablaha, kata Khalid bin Walid mengenang peristiwa itu. Makkah berubah menjadi tidak seperti biasanya. Islam dakwah menjadi terkenal. Efek yang kedua, ini akan kita bahas. Rasulullah SAW dan kaum muslimin ya, mengalami penindasan dan tekanan-tekanan. Ya. Kalau tadi kan nggak ketahuan, nah sekarang ketahuan semua. Ya. Dan bahkan mereka terkaget-kaget karena tahu-tahu pengikut Rasulullah sudah lebih dari 40 orang. Yang dikira cuma belasan orang, ya. Maka mulailah rintangan-rintangan dan tekanan-tekanan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Ada 2 rintangan kalau kita petakan supaya gampang memahaminya jemaah. Pertama, rintangan yang sifatnya non fisik, ya. Dan kita coba renungkan dan bawa ke konteks kekinian, maka kita akan bersyukur bahwa rintangan-rintangan dakwah, ajakan-ajakan untuk melakukan kebaikan yang kita lakukan hari ini tak seberapa dia banding dengan yang hadapi Nabi dan para sahabat. Saya bukan minta diuji ya, tapi terus terang saya katakan, dan ini bagian dari syukur. Sebulan itu kalau tidak lagi umroh, dan mestinya saya hari ini berangkat umroh ya, jadwalnya tanggal 9 ya.
Tapi kebijakan pemerintahan Saudi ya, menutup sementara ya pemberangkatan umroh ya karena virus corona. Saya kebetulan kemarin karena laptop saya error ya, lagi diinstal, kata yang jual itu, Ustaz, langsung diinstal antivirus. Iya, kalau bisa install antivirus corona, saya bilang. Ketawa dia. Masa laptop juga mau diinstal antivirus corona ya. Akhirnya ditunda ya, pemberangkatan ditunda. Dan bedanya dengan proklamasi ya, kalau proklamasi itu dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, kalau umroh ini dilaksanakan dalam tempo yang tidak jelas. Entah kapan. Nah, kalau tidak lagi umroh, saya minimal atau paling tidak mengisi di 50 sampai 55 titik setiap bulan. Termasuk di sini. Dan alhamdulillah ya, setiap kali keluar dari majelis ta'lim, dari masjid, tidak ada tuh yang reakin, Ustadz happy, gila, enggak ada tuh. Nggak ada, disorakin nggak ada, ya paling pulang-pulang dibawain roti, kue gitu ya. Tapi Nabi nanti kita akan lihat jemaah luar biasa, baik rintangan fisik maupun non fisik. Kita belum seberapa hari ini ya, bermacet ria biasa. Tadi saya berangkat jam 10-an sampai sini jam 12, kan 2 jam lumayan itu. Itu nggak seberapa, coba bandingkan Rasulullah ke Taif jalan kaki 10 hari. Atau kemudian beliau berdakwah ke mana lagi, hijrah dari Mekah ke Madinah 8 hari 8 malam naik unta gitu kan. Belum lagi perjalanan saya ke Tabuk 15 hari 15 malam dalam suasana yang panas yang luar biasa gitu kan. Kita belum seberapa, naik mobil hari ini pakai AC, bisa sambil ngemil, kalau lagi macet sambil WhatsAppan, itu luar biasa gitu kan. Belum seberapa dibanding dengan yang dialami Nabi dan para sahabat ya. Rintangan dan fisik ini antara lain jemaah ya. Pertama ya, mereka mencoba melobi Abu Talib, pamanda Rasul, lunak ya. Beliau mendatangi, atau orang-orang tokoh Quraisy itu mendatangi Abu Talib, pamanda Rasul, dan membujuknya. Ya Abu Talib, hentikan ya, dakwah ponakanmu itu. Kata Abu Talib, saya tidak bisa menghentikannya. Jadi Abu Talib ini jemaah adalah orang yang sangat berjasa dalam dakwah Rasulullah SAW ya, walaupun sampai akhir hayat dia tidak masuk Islam. Ini yang disesalkan oleh Rasul dan membuat dia sangat berduka, sehingga tahun wafatnya Abu Talib itu disebut dengan Amul Huzn ya, tahun duka cita ya. Kata Abu Talib, ya, saya tidak bisa ya, mencegahnya. Saya tidak bisa mencegahnya dan mentoklah mereka, tidak bisa melobi Abu Talib. Atau mencegah orang lain ya, agar atau dari mendengar dakwah Nabi, dicegah, dihalangi. Nanti kita akan ketemu dengan seorang tokoh namanya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi dari kabilah Daus. Dia datang ke Makkah Al-Mukarramah, begitu sampai di gerbang Makkah dicegat oleh Abu Jahal CS. Ya At-Tufail, ya, sebagaimana Anda dengar, kami sedang dapat musibah, kata mereka. Di Makkah ini sedang ya, kisruh gara-gara seorang laki-laki bernama Muhammad. Dia bawa ajaran baru yang berbeda dengan ajaran nenek moyang kita. Difitnah Rasulullah, diprovokasi orang-orang agar menjauh dari Nabi SAW. Sampai At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi itu saking terprovokasinya, saking terpengaruhnya jemaah, akhadhal qatna, dia mengambil al-qatan, kapas, ditaruh di telinganya. Ini belum seberapa kalau dibandingkan dengan umat Nabi Nuh dulu. Umat Nabi Nuh dulu ketika didakwahi oleh nabinya ya, disebutkan dalam Al-Qur'an ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Ya, mereka menutup telinganya dengan jari jemari mereka, dengan telunjuk mereka ya, wastaghshaw thiyabahum, dan menutupi tubuhnya dengan kain sarung, saking tidak mau mendengarnya dakwah para nabi. Nah, mereka juga demikian, ditutup telinganya sampai segitunya. Ya, dengan menyebutkan Nabi itu sebagai orang gila. Bahkan mereka pernah rapat dan mencari istilah yang pas untuk memojokkan Rasulullah dan kaum muslimin. Saya menduga ya, hal yang sama juga dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh dakwah hari ini. Mereka rapat, melakukan penelitian, melakukan investigasi. Kira-kira julukan apa yang pas untuk umat Islam ini, agar orang-orang menjauh. Maka keluarlah kalimat teroris ya. Umat Islam adalah teroris, tukang bom ya, fundamentalis, ekstrim, dan julukan-julukan yang lainnya. Nah, mereka juga begitu waktu itu rapat di Darun Nadwa, dipimpin oleh
Al-Walid bin Mughirah, ya, ayahnya Khalid bin Walid, belum masuk Islam Khalid waktu itu, ya. Dimimpin rapat, kata dia, Ma'asyara Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, madza naqulu an Muhammadin, enaknya Muhammad itu kita julukin apa? Angkat tangan salah seorang di antara mereka. Naqulu syair, kita juluki aja dia tukang syair, penyair, sastrawan, udah selesai, sastrawan. Kata Al-Walid bin Mughirah ini, na'lamu syair wa syair, kita tahu syair itu seperti apa dan sastrawan seperti apa. Muhammad itu bukan sastrawan, bukan penyair. Kita tahu penyair seperti apa kelakuannya dan karyanya. Muhammad itu bukan, ya. Kalau begitu, naquluhu kahin, kita juluki dia kahin. Kahin itu dukun. Dukun. Kata mereka, na'lamul kahanata wal kahin wal kuhan, kita tahu dukun itu seperti apa. Dan Muhammad itu enggak seperti dukun gitu kan. Dukun jelas penampilannya gitu kan, pakainya hitam, rambutnya gondrong gitu kira-kira, ya. Muhammad enggak begitu. Masa kita sebut dia dengan julukan-julukan yang tidak lazim. Dan mereka diskusi, naquluhu majnun, kita sebut dia orang gila. Kata dia, wa ma Muhammadun bijunun, dia enggak gila, dia sadar dan enggak bisa kita juluki dengan hal-hal seperti itu, ya. Atau kata mereka, sudahlah, wahyu-wahyu yang disampaikan kepada kita itu kita sebut sebagai qaulul bashar. Itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan, tapi bikinan Muhammad. Bikinan Muhammad. Mereka juga berpendapat Muhammad bukan ahli dalam hal itu, ya. Dan nanti dibantah oleh Al-Quran. Bagaimana mungkin Nabi menceritakan tentang Nabi Zakaria, ya, Nabi menceritakan tentang penduduk kaum Ad, kaum Samud, bahkan beliau tidak pernah belajar tentang hal-hal seperti itu. Dari mana dia tahu? Nggak mungkin, ya. Maka mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar, ya. Mereka menyebut Al-Quran itu, wahyu itu sebagai qaulul bashar, dan julukan-julukan yang lainnya disematkan kepada baginda Rasulullah, ya. Nah ini antara lain. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun, ya. Nabi dituduh orang gila, ya, luar biasa gitu, ya. Jadi kalau hari ini ada yang dituduh teroris, tukang bom, maksudnya itu belum seberapa, ya, dituduh gila. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab, ya, ini tukang sihir dan pendusta, ya. Kita juluki mereka, kita juluki Muhammad itu katanya dengan kadzdzab, tukang bohong. Kata Al-Walid bin Mughirah, gimana nih? Dari kecil kita juluki dia amin, orang yang jujur, kok tiba-tiba pendusta? Nggak ada bukti, ya. Dan Nabi juga tidak pernah ditemukan berdusta, ya. Mereka juga mengatakan wa qalu asatirul awwalin, ya. Mereka menyebut Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin, ya, dongeng-dongeng gitu, ya, propaganda palsu. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, ya, disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai bikinan manusia dan julukan-julukan yang lainnya. Dan bahkan secara non fisik jamaah, mereka juga pernah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Al-Quran tandingannya, dan dikisahkan ada seorang pemuda cerdas, Nadhr bin Haris namanya. Dia dibiayai, diberikan beasiswa. Kalau hari ini, ya, dikirim ke Hirrah, daerah Irak. Jadi di Irak itu ada sebuah kota namanya kota Hirrah. Ini kota terpelajar, ya. Barangkali seperti Melbourne, ya, Washington DC, New York dan negara-negara seperti itulah, ya, dikirim, dibiayai, beasiswa full, gitu kan, untuk mempelajari agama-agama dulu, dongeng-dongeng dan literatur, ya, waktu itu, ya. Dan begitu dia pulang diberikan fasilitas, ya, digaji gede, ya, diberikan kantor mewah ber-AC. Nah, ente duduk di sini dengan tenang, nggak usah mikirin biaya, kami semua nanggung. Yang jelas bikin seperti Al-Quran, tandingan Al-Quran. Maka dia, Nadhr bin Haris ini, duduk di tempat tersebut berhari-hari, dia mendekam di situ dan tidak menghasilkan apapun yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, dan tantangan Allah itu jemaah berlaku sampai hari ini. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan mislal Quran walau ayat, walaupun satu ayat, nggak bisa, ya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mentok mereka melakukan hal yang berikutnya, ya, mengkompromikan Al-Quran dan ajaran jahilah. Ya Muhammad, oke deh, kami nyerah. Terus Anda benar, kami benar, ya, sama-sama benar. Semua agama benar.
Semua bisa masuk surga. Banyak jalan menuju ke Roma. Begitu kira-kira ya. Ini yang digaung-gaungkan kalangan liberalisme hari ini ya. Mereka mengatakan semua agama sama. Semua masuk surga asal jadi orang baik. Ya. Bila perlu kita gantian kata mereka. Hari ini kami menyembah Tuhan Anda dan kalian. Besok Anda menyembah Tuhan kami. Hari ini kami datang ke tempat-tempat peringatan hari besar Anda. Dan nanti di akhir tahun Desember dan sebaliknya ya, Anda yang ikut merayakan perayaan kami. Nah, ini disebut dengan ide pluralisme, menyamakan semua agama. Menyamakan semua agama ya. Maka Allah SWT dengan sangat tegas menurunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Siapapun Anda orang kafir. Orang kafir itu artinya orang yang bukan muslim. Non-muslim terjemahannya ya. Tapi kafir di sini kalau di dalam Al-Qur'an konteks ayat tadi tidak bisa diterjemahkan dengan non-muslim. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang non-muslim, nggak bisa. Tidak bisa diterjemahkan dengan kalimat tersebut gitu ya. Harus sesuaikan dengan konteksnya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tegas. Wala antum 'abidu wala antum 'abiduna ma'abud, dan kalian juga jangan jadi penyembah apa yang aku sembah, kata Rasulullah. Dalam Al-Qur'an diajarkan ya, wala ana 'abidu ma'abadtum, diulang lagi, dan saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud, diulang lagi oleh Allah, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah, makanya kalau baca ayat ini Pak, hati-hati Pak, bisa nggak selesai-selesai ya. Makanya kalau jadi imam nih kalau nggak hafal banget nih surat, ya jangan baca surat itu. Bisa nggak beres-beres. Wala antum abiduna ma'ud wala. Untung ada lakum dinukum waliyadin ya. Kalau nggak beres-beres ya. Nah, ini surat Al-Kafirun menegaskan tentang keberpihakan ya, kita sebagai muslim dan pembatasnya kita dengan orang-orang kafir ya. Baik. Ini rintangan yang non fisik. Sekarang rintangan yang fisik. Kita percepat saja. Pertama, mereka melakukan penindasan terhadap fisik Rasulullah sendiri jamaah. Pamanda beliau Abu Lahab itu pernah melempar Nabi dengan batu, dengan kotoran, dan ya, istrinya sendiri, istri Abu Lahab ini Ummu Jamil namanya, pernah menghalangi dan memasang duri serta jebakan-jebakan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam konteks hari ini mungkin ya juru dakwah tadi, ustadz tadi bawa mobil ya, tempat yang akan dilewati dipasang ranjau, dilemparin apa namanya? Paku-paku payung, begitu kira-kira gitu ya. Nabi juga lebih parah dari itu, dilempari dengan batu, di kotoran unta dan seterusnya ya. Itu dan pada saat yang sama Abu Lahab yang dulu pernah menjodohkan dan menikahkan anaknya Utbah dan Utaibah, itu memaksa anaknya untuk menceraikan ya, istrinya yang juga adalah anak Rasulullah. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Rasul ini pernah dinikahi oleh Utbah dan Utaibah. Walaupun mereka masih kecil, tapi dinikahkan dalam adat bangsa Arab waktu itu ya. Menikahkan anak di bawah usia itu boleh, tapi dengan syarat belum boleh bercampur. Ini yang sering menjadi pintu masuk kalangan orientalis dan orang-orang yang non muslim ya, yang sering memojokkan kaum muslimin, menganggap bahwa Islam itu atau mungkin bahkan Nabi sendiri ya, dianggap sebagai orang yang menyalahi aturan secara umum ya, menikahi anak di bawah usia. Padahal ya, tidak gitu ya. Kalaupun itu pun terjadi, tentu dengan syarat yang sangat ketat ya. Dan dalam tradisi bangsa Arab jahiliyah waktu itu dibolehkan, tapi dengan syarat tidak boleh bercampur, dan nanti kalau wanitanya sudah dewasa, sudah balik, maka harus ditanya ulang, mau nggak nikah dengan si fulan? Kalau enggak, maka harus diceraikan. Nah, ini diceraikan ya, dan kemudian ditinggalkan. Uqbah bin Abi Mu'ayth, suatu saat jamaah, ini luar biasa ya, Nabi sedang sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Di samping Rasulullah yang menuturkan riwayat ini berdiri Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau yang waktu itu usianya 5 tahunan. Nabi sholat, Allahu Akbar. Di sampingnya ada Fatimah. Ada sekitar 7 atau 8 tokoh Quraisy, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth, ada siapa namanya? Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Jahal, dan beberapa yang lainnya. Ada 7 orangan ya, berdiri ya, tidak jauh dari Rasul SAW dan memperhatikan Nabi yang sedang sholat di depan Ka'bah. Kata mereka, lihat,
Muhammad sedang sholat, sedang ibadah. Kita kerjain yuk rame-rame, begitu kira-kira ya. Kata mereka, boleh. Mumpung dia lagi sendirian sama anak putrinya Fatimah. Enaknya kita apain ya, kata mereka. Ini Abu Jahal CS ini, enak kita apain. Yang lain mengusulkan, kita ludahin aja dia lagi sholat. Yang lain bilang, jangan, kenapa? Udah biasa, kemarin udah kita ludahin, masa ludahin lagi? Yang lain dong kreatif dikit kayak gitu ya. Jadi mereka sedang mencari cara untuk menghinakan Rasulullah yang sedang ibadah. Kita tendang aja, dia kan lagi sholat tuh, tendang. Jangan, kenapa? Kemarin kita tendang. Yang lain, mereka berpikir keras bagaimana cara menghinakan baginda Rasul sedang sholat. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth ini punya ide. Kata dia, saya punya unta dan baru melahirkan, atau paling tidak akan melahirkan. Terus, unta itu kalau dia melahirkan, yang keluar dari perutnya itu bukan hanya anak unta, darah, air ketuban, nanah bercampur kotoran. Nah, benda-benda itulah jamaah yang diaduk oleh mereka, diambil dan dituangkan ke kepalanya baginda Rasul yang sedang melaksanakan sholat. Fatimah yang tidak tahu apa-apa, berusia 5 tahun tadi, dengan dengan bengong dan kemudian dengan kasihan kepada ayahnya Rasulullah ini, mengelap wajah ayahnya itu dengan pilu, dengan sedih. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan oleh mereka. Bahkan akhirnya Nabi mengatakan, ya Allah, hancurkanlah mereka, hitung mereka satu-satu dan hancurkan mereka. Maka kisah mengatakan 7 orang diantaranya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini seluruhnya terbunuh dalam perang Badar. 7 orang yang disebut oleh Rasul tadi, ditunjuk oleh Nabi tadi, semuanya tewas di perang Badar. Termasuk diantaranya Abu Jahal, pemimpin perang Badar itu sendiri. Baik, itu Nabi. Bagaimana dengan para sahabat? Sama. Utsman bin Affan jamaah ini orang kaya, kabilah terhormat dari kabilah Bani Umayyah, pun tidak luput dari siksaan. Disiksa oleh keluarganya, oleh pamannya. Dikisahkan dia diikat dan kemudian dibungkus gitu kan dengan pelepah kurma, daun kurma, dan kemudian digantung, diasepin, dipaksa keluar dari Islam. Sahabat Nabi yang ganteng, perlente, keren, Mus'ab bin Umair dari kabilah Bani Abduddar, anak muda yang luar biasa ini masuk Islam, diboikot oleh emaknya, diusir dari rumahnya, sehingga dia kemudian diperintahkan oleh Rasul hijrah ke Madinah lebih dulu menjadi duta pertama beliau. Mus'ab bin Umair diboikot. Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kata dia, saya diboikot oleh keluarga saya, bahkan emak saya ngambek. Emaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, ya Sa'ad, kalau engkau tidak keluar dari agama Muhammad itu, saya akan mogok makan, dan saya tidak akan mandi, mogok mandi. Diceritakan kepada Rasulullah, kata beliau, ya Rasulullah, emak saya mogok makan dan tidak mau mandi. Kata Rasul, tenang aja, ntar kalau dia lapar pasti makan kok. Ntar kalau rambutnya gatal dia pasti mandi, kata Rasul. Jadi tenang saja, itu ancaman. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kedua orang tuamu memaksa untuk mensekutukan Allah terhadap apa-apa yang engkau tidak ketahui, fala tuti'huma, jangan ikuti. Tapi ingat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi dalam kehidupan dunia tetap bermuamalah dengan baik. Itu kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Ammar bin Yasir sekeluarga dengan ayahnya Yasir dan Sumayyah, bertiga mereka. Ini diawali dari Ammar yang masuk Islam. Ammar masuk Islam. Suatu saat dia berantem dengan Abu Jahal, Abu Sufyan CS. Jadi Ammar ini dan kawan-kawan jemaah, waktu itu eranya masih era Syria, dia sholat di lembah jauh dari Mekah, pinggiran kota Mekah. Entah bagaimana ceritanya, Abu Sufyan CS gitu kan, entah sedang berpatroli atau seperti apa, melihat mereka yang sedang sholat, dia samperin dan kemudian berantem, saling pukul, saling lempar batu dan sama-sama berdarah. Pulanglah Ammar bin Yasir ini ke rumahnya, ditemui oleh ibunya. Ya Ammar, apa yang terjadi? Kok babak belur begini? Habis tawuran? Iya, habis tawuran, kata Ammar. Sama siapa? Abu Sufyan wa man ma'a. Abu Sufyan CS. Kaget ibunya. Kok bisa berantem dengan bangsawan seperti itu? Kita akan celaka, katanya kan. Kalau berantem sesama budak, ini biasa gitu kan.
anak-anak preman. Ini kan Abu Sufyan, tokoh Quraisy, kok bisa? Maka diceritakanlah penyebabnya bahwa dia sudah memeluk Islam. Dan akhirnya ibunya masuk Islam, ayahnya Yasir juga masuk Islam. Dan begitu tokoh-tokoh Quraisy mengetahui mereka masuk Islam, disiksa beramai-ramai sampai Sumayyah bin Khubar itu menjadi syahidah pertama dalam Islam. Tergeletak dia, ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal sampai meninggal dunia. Maka Sumayyah, ibunya Ammar itu orang yang syahidah pertama dalam Islam. Sementara ayahnya Yasir meninggal ketika dikurung di penjara. Paginya ketika dibuka pintu dia sudah meninggal dunia. Adapun Yasir selamat. Mengapa demikian? Karena ketika disiksa terjadi lobby dengan Abu Jahal. Abu Jahal sudah putus asa waktu itu. Dia pegang besi yang dipanaskan. Jadi kalau pengen bikin senjata, pandai besi itu kan memanaskan besinya. Besi yang membara itu jamaah ditempelkan di perutnya Ammar. Kata Abu Jahal, ya Ammar, ini hari terakhir bagi anda. Dan saya tidak punya kepentingan anda terbunuh atau tidak, saya nggak ada urusan. Tapi kalau saya sayang dengan nyawamu, saya punya cara. Deal. Apa itu? Saya tidak pengen yang lain. Saya pengen anda mengucapkan kalimat Muhammadun kadzab. Muhammad pendusta, itu doang. Kalau anda katakan itu dan teriak, saya akan lepaskan anda. Maka Ammar memilih jalur tersebut. Kata dia, ya saya terima. Deal. Maka dengan lantang dia mengatakan Muhammadun kadzab, Muhammad pendusta. Ini kalimat kufur, Pak. Nggak boleh, haram. Tapi dilaksanakan ketika dia dalam keadaan terpaksa. Maka dilepas dia dan kemudian dibebaskan. Lari Ammar bin Yasir ini ketemu dengan Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, halaktu, saya celaka. Saya sudah kafir, saya sudah murtad. Apa yang terjadi, kata Rasul? Diceritakan masalahnya? Tidak, kata Rasul. Orang yang mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan ustuk riha, dalam keadaan terpaksa, itu tidak masalah. Dengan syarat hatinya mutmainnun bil iman. Cuman lisannya doang. Maka dalam kajian-kajian fikih ada disebutkan rukhsah dan disebut dengan azimah. Dan dalam hal akidah ternyata ada juga rukhsah, azimah. Rukhsah itu adalah seperti Ammar. Dalam keadaan terpaksa seseorang boleh berkilah. Ini namanya mengambil rukhsah. Tapi disebutkan azimah. Azimah itu adalah memegang prinsipnya walaupun apa-apa yang terjadi. Silakan pilih. Dua-duanya boleh. Dalam suatu kondisi kita mungkin lebih baik mengambil rukhsah itu untuk keselamatan kita sendiri dan mungkin orang lain juga mungkin. Tapi dalam kondisi tertentu memegang azimah, berpegang teguh pada prinsip kita walaupun sampai mati, itu mungkin lebih baik. Dan ini yang terjadi dalam diri ada seorang sahabat namanya Habib bin Zaid, sampai dipotong tangannya, dipotong kakinya, dimutilasi tubuhnya, dan terakhir lehernya dipenggal, dia tetap bertahan pada keimanan. Jadi dua-duanya melihat kondisi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengalami hal yang sama. Dikurung di penjara dia oleh Khalifah Al-Ma'mun, pemerintahan Bani Abbas itu, dipaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi dia enggak, dia bertahan. Sementara ulama-ulama yang lain mengambil rukhsah itu, mengambil rukhsah tersebut. Tapi Imam Ahmad enggak. Belakang ditanya, ya Imam, kenapa anda tidak mengambil rukhsah tersebut? Anda bebas, selesai. Cuman sederhana, dia bilang enggak. Sebab kalau saya mengakui ini akan jadi presiden dalam sejarah, akan dicatat oleh sejarah karena dia imam. Kalau orang biasa nggak dikenal nggak masalah. Tapi kalau dia ulama terkenal besar dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, dia akan catat oleh sejarah dan akan menjadi panduan bagi orang yang lain. Makanya lihat sikon, kapan seseorang itu boleh mengambil rukhsah dan kapan dia harus memegang azimah. Ammar bin Yasir mencontohkan tentang bolehnya mengambil rukhsah dalam kondisi yang sangat terpaksa tersebut. Terakhir ada Bilal bin Rabah. Saya taruh di akhir saja. Bilal ini panjang kisahnya, sepanjang penderitaannya. Dia masuk Islam ketika itu sedang menggembalkan ternak, diajak oleh Rasul dan masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketahuan oleh bosnya Umayyah bin Khalaf. Disedang dia dan tidak bisa mengelak, dia sudah masuk Islam. Maka berbagai siksaan dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini, dari diludahin, dimaki, disepak, dicambuk, dan semua siksaan yang dialami oleh kaum muslimin pada masa itu pernah dialami oleh Bilal bin Rabah. Dia mengenang semua siksaan yang pernah dialami oleh kaum muslimin saat itu, dia pernah ngalamin. Jadi kalau orang lain diludahin, dia juga pernah. Orang lain disepak, dia juga ditendang. Orang lain dicambuk, dia juga ditambuk. Orang lain digantung, dia juga digantung gitu kan. Tapi tidak sampai mati.
Dan akhirnya dia diseret di padang pasir yang sangat panas, ditindih dengan batu besar, dan lisannya tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali ahadun ahad, ahadun ahad. Dan ini menjadi slogan kaum muslimin ketika terjadi perang Badar kemudian, ahadun ahad. Ya, jadi beda-beda Pak ya. Ada kalau perang Uhud itu Allahu Akbar. Kalau perang Badar itu ahadun ahad. Kalau perang Yamamah itu lain lagi. Apa? Wa Muhammadah, wa Muhammadah. Yal-yalnya beda-beda gitu ya. Nah, dalam perang Badar itu ahadun ahad. Kalimat ini yang diucapkan oleh Bilal ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dalam sekaratnya itu datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah dan menjadi seorang muslim yang bebas. Tidak menjadi budak lagi ya. Penutup ya, ini penutup. Slide ini terakhir karena sudah jam 1 ya. Kafir Quraisy mengancam Abu Talib dengan berbagai cara. Ya. Nah, setelah berbagai cara dilakukan, mereka putus asa. Akhirnya mereka mengambil jalan lunak. Utbah bin Rabi'ah itu jamaah pernah minta dalam sebuah rapat sesama mereka, kita coba jalan lain kata mereka. Disiksa nggak mempan, dibunuh nggak mungkin. Membunuh Muhammad itu artinya menyulut peperangan antar suku, nggak mungkin ya. Makanya jalur lunak ya, mereka lakukan. Apa itu? Utbah datang ketemu Muhammad. Ya Muhammad, kata dia. Ya wahai Muhammad. Bahkan dia sempat memanggil Rasul itu dengan anak. Ya walad, ya bunayya, wahai anakku, katanya kan? Wahai anakku. Karena terbilang usianya di bawah, di atas Rasulullah. Utbah bin Rabi'ah. Ya bunayya, wahai anakku. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? In turidu malan, kalau Anda pengen uang, jamma'na lakal amwal, kami akan kumpulkan harta kami dan kami serahkan semuanya kepada Anda. Ya. In kunta turidu malikan, kalau pengen jadi raja, kami angkat Anda sebagai raja kami dan kami mengakui Anda sebagai penguasa kami. Kalau pengen wanita cantik, maka silakan pilih wanita-wanita cantik Quraisy dan kami berikan kepada Anda dan Anda nikah. Ya. Hal ini disampaikan dan kemudian ya, belakangan Rasulullah kemudian memberikan jawaban dan ini didengar dan disampaikan juga kepada pamannya. Wahai pamanku, kata Rasulullah, sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang itu, law wada'u syamsa ala yamani wal qamara ala yasari lan atruka hadhihi da'wata au ahluka duna. Ya. Wahai pamanku, sampaikan kepada mereka, law wada'u syamsa, andai mereka meletakkan matahari ala yamani, di tangan kananku, wal qamara ala yasari, dan rembulan di tangan kiriku, lan atruka hadhihi da'wah, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini, atau mungkin saya akan hancur bersama dengan dakwah itu sendiri. Close, selesai. Tidak ada negosiasi. Ya. Dan hal yang sangat fatal lagi ya, mereka juga pernah membawa seorang pemuda yang sangat ganteng, Umarah bin Walid namanya, saudara Khalid bin Walid. Ya, ganteng luar biasa. Dibawa ketemu dengan Abu Lahab, Abu Talib. Ya Abu Talib, ini orang yang paling ganteng di Mekah. Kami serahkan kepada Anda dan Muhammad serahkan kepada kami. Ditukar begitu kira-kira. Kata Abu Talib, kau bahasa premannya hari ini enak aja katanya gitu kan. Anda serahkan anak Anda untuk saya beri makan, sementara saya serahkan ponakan saya untuk Anda bunuh. Nggak mungkin begitu. Itu. Jadi orang itu Pak, kalau sudah kalap gitu kan, otaknya itu nggak berfungsi lagi. Itu kan konyol. Ya. Kalau Abu Talib menerima, betapa bodohnya dia gitu kan? Itu sama dengan apa? Ya. Umarah anaknya Walid diserahkan kepada Abu Talib, kan dikasih makan tuh. Sementara ponakan Abu Talib, Rasulullah akan serahkan mereka untuk dibunuh, kan nggak mungkin diterima oleh Abu Talib. Usul seperti ini. Jadi orang itu kalau sudah mentok gitu kan, dia nggak berpikir lagi otaknya. Kayak orang hanyut di lautan, di sungai yang berderas gitu kan. Kalau sudah begitu, apa aja digapai. Mau kasur kek, mau sudah kalap. Nah, begitu juga dilakukan oleh mereka. Terakhir, mereka tidak punya cara lagi kecuali membunuh Muhammad. Ingin membunuh Rasulullah SAW. Nah, masalahnya gimana membunuhnya? Ini repot, nggak mungkin gitu kan? Abu Jahal itu dia bisa membunuh Muhammad, tapi dia juga akan dibunuh oleh Bani Hashim. Akan dibunuh oleh Bani Hashim. Akhirnya ada solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabatnya di tengah ancaman seperti ini ya, mereka diizinkan hijrah. Kemana? Ke Habasyah. Rasul mengizinkan kepada mereka
Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, kondisi Mekah sudah tidak nyaman lagi, tidak aman. Kalian pergi ke Habasyah. Di sana kana malikan, ada seorang raja adil. La yuzlamu indahu ahad, tidak ada orang yang terzalimi di sisinya. Namanya Najasyi. Pergilah kalian ke sana meminta perlindungan, kata Rasul SAW. Maka berangkatlah ya, dipimpin oleh Utsman bin Affan ya, ke Habasyah. Kemudian belakangan menyusul lagi kloter yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Nah, bagaimana proses hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah ini? Ini tema yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, jadi ini kayak sandiwara radio sahur sepuh, Pak. Kita bikin berseri gitu ya. Cuman kalau dulu setiap hari, ini sebulan sekali ya. Semoga tidak lupa ya. Baik, kita cukupkan jamaah Plan kajian pada hari ini. Jam di studio jam 1 lewat dikit, mohon maaf atas ketelewatannya beberapa menit. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Cukup ya? Atau kita cukupkan dulu? Nah, nanti bagi yang ingin tanyakan, kita bisa selesaikan baik-baik setelah sholat sunnah insyaallah. Semoga tidak terjadi pertumpahan darah ya. Biar berkah, kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.